welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama aku, Afra Aprilianti Kusuma Putri. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan suatu legenda dari Kalimantan Timur. Penasaran nggak judulnya apa? Cing. Nah, ini dia judulnya, Legenda Pesut Mahakam. Tanpa berbasa-basi, langsung aja disimak. Check it out! Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ayah di suatu desa kecil di Kecamatan Muara Muntai, Kalimantan Timur. Ayah tersebut tinggal bersama kedua anaknya, sedangkan istrinya sudah lama meninggal dunia karena sakit. Ayah adalah sosok bapak yang bertanggung jawab. Setiap hari, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar. Selain mencari nafkah, ayah juga memasak untuk kedua orang anaknya yang masih kecil. Selain itu, ia juga mengerjakan pekerjaan rumah, termasuk menyapu dan mencuci pakaian. Suatu hari, ayah duduk sendirian dan termenung untuk menikah lagi agar ada yang membantunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya. Ayah pun menikah lagi dengan seorang perempuan yang baik hati. Awalnya, Ibu Tiri sangat menyayangi anak-anak ayah. Jadi setiap hari ia selalu masak makanan yang enak untuk anak-anak ayah, sehingga anak-anak ayah merasa bahagia dan sangat menyayangi sosok Ibu Tiri mereka. Nah, dengan adanya sosok Ibu Tiri, ayah semakin jauh untuk mencari kayu bakar di dalam hutan. Karena ayah tak perlu merasa khawatir karena telah ada yang mengurus anak-anaknya. Sehingga kadang-kadang ayah tidur di dalam hutan karena merasa kelelahan dan jarak rumah dari dalam hutan sangat jauh. Namun ternyata tanpa sepengetahuan ayah, Ibu Tiri mereka memperlakukan mereka dengan sangat tidak baik dan dengan sangat kejam menyuruh mereka mengerjakan pekerjaan orang dewasa. Salah satunya menyuruh anak-anak ayah mengambil air di sungai. Namun, dalam perjalanan, air sedikit demi sedikit tumpah dikarenakan postur tubuh mereka kecil dan mereka tidak sanggup untuk membawa air yang sangat banyak. Sesampainya di rumah, ternyata Ibu Tiri mereka sangat marah karena air yang mereka bawa sangat sedikit. Kekejaman Ibu Tiri kepada anak-anak ayah terus berlanjut. Suatu hari, Ibu Tiri kembali menyuruh mereka mencari kayu bakar di hutan, dan mereka dilarang pulang sebelum membawa kayu bakar yang sangat banyak dan memikul di masing-masing bahu mereka. Dengan penuh rasa ketakutan, mereka pun akhirnya masuk ke dalam hutan dan mengumpulkan kayu bakar. Mereka pun terus masuk ke dalam hutan dengan penuh rasa lapar dan haus, sehingga mereka tibalah di suatu tepi sungai dan melihat begitu banyak pohon pisang yang telah matang. Mereka pun akhirnya beristirahat dan makan serta minum. Tak terasa, hari semakin petang dan kayu bakar yang mereka kumpulkan masih sedikit. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat dan menginap di dalam hutan dan melanjutkan keesokan harinya mencari kayu bakar kembali. Mereka pun berhasil mengumpulkan kayu bakar sesuai permintaan Ibu Tiri mereka. Mereka pun akhirnya kembali ke rumah dengan masing-masing memikul setumpuk kayu bakar di bahu mereka. Sesampainya di rumah, ternyata di rumah mereka tidak ada orang, baik ayah maupun Ibu Tiri mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke rumah dan menunggu orang tua mereka di dalam rumah. Tetapi hingga tiba di dapur, si adik mengeluh merasa lapar. Tetapi si kakak meminta adik untuk bersabar hingga kedua orang tua mereka datang. Tetapi karena rasa lapar yang kian menjadi, mereka pun menghabiskan ketan hitam di kuali yang besar. Karena asyik makan, tanpa sepengetahuan mereka, orang tua mereka ternyata telah tiba di rumah. Ketika masuk di dalam dapur, orang tua mereka pun terkejut. Dan si Ibu Tiri memarahi dan menuduh mereka sangat rakus telah menghabiskan begitu banyak persediaan makanan mereka. Si ayah pun yang mempercayai setiap omongan istrinya memarahi kedua anaknya dan mengata-ngatai kedua anaknya. Setelah memarahi kedua anaknya dengan berkata, "Kalian itu
anak manusia atau anak ikan. Seketika duar, petir menyambar dan anak-anak ayah mulai merasa panas dan gatal. Dan perlahan-lahan tubuh kedua anak tersebut menjadi warna hitam. Akhirnya, karena kedua anak tersebut tidak dapat menahan rasa gatal dan panas dalam tubuh mereka, akhirnya mereka pun berlari keluar rumah dan mencapai sungai, dan mereka pun melompat ke dalam sungai. Mereka pun berenang semakin ke tengah, dan perlahan-lahan mereka pun berubah menjadi ikan. Sang ayah yang mengejar kedua anaknya hingga ke tepi sungai, akhirnya menangis terseduh-seduh, merasa menyesal telah memperlakukan anaknya seperti itu. Akhirnya, kedua ikan tersebut menengok ke arah ayah dengan rasa sedih sebagai pertanda perpisahan kepada ayah mereka. Dan kedua ikan tersebut akhirnya berenang ke tengah sungai Mahakam hingga mereka tak terlihat lagi. Dua anak-anak tersebut akhirnya menjadi penghuni sungai Mahakam dan orang-orang menyebutnya sebagai ikan pasut atau ikan pesut. Nah, jadi pesan moral dalam cerita ini, sebagai orang tua, hati-hatilah dalam berbicara kepada anak agar tidak menyesal kemudian, karena ucapan adalah doa. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat menerimanya dengan baik. Untuk ilustrasi-ilustrasi yang saya tampilkan, teman-teman bisa melihat ilustrasi dan cerita lebih lengkapnya di channel YouTube Dongeng Spasi Kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.